Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba akan memberikan tutorial bagaimana caranya mendistribusikan materi ke dalam kelas yang sudah kita buat di dalam Google Classroom. Jadi sebagaimana kita ketahui, seorang guru itu pasti biasanya memiliki materi pelajaran yang perlu dilihat oleh siswanya. Nah, di dalam Google Classroom itu diberikan kesempatan bagi seorang guru itu untuk mendistribusikan materi pelajarannya dalam berbagai bentuk. Nah, tutorial bagaimana cara mendistribusikan materi pelajaran kepada siswa kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini kita buka ya Google Class yang sudah kita buat. Oh iya, saya lupa memberitahukan bahwa Google Classroom yang ada di tempat saya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, nanti Anda kalau masih menggunakan bahasa Inggris itu maka perlu men-setting di sininya ya, di Google. Di Google-nya nanti akan ada video tersendiri terkait bagaimana men-setting mengubah bahasa ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, tapi nanti untuk pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan yang kalau menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau yang bahasa Indonesia, ini kelas kita yang kita sudah buat kemarin, kita klik ya. Nah, kita klik, terus bagaimana cara menambahkan materi gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini dulu di tampilan umum, di sini nih seperti chat room ya, seperti chat room di dalam WhatsApp group. Jadi kalau anak-anak murid kita sudah masuk ke dalam kelas, Anda ngetik di sini halo misalnya, ini nanti akan dibaca oleh anggota kelas ini, siswa-siswa atau guru pendamping yang ikut ke dalam kelas ini. Fungsinya sama seperti WhatsApp group gitu ya, WhatsApp group, jadi fungsinya sama seperti WhatsApp group. Nah, ini kita hapus dulu aja. Jadi kalau Anda mau buat chat baru segala macam, Anda posting di sini ya, mengumumkan sesuatu ke kelas gitu. Apa yang mau diumumkan Anda buat, itu bisa ya. Nah, sekarang bagaimana membuat materi dalam kelas kita. Nah, kita klik yang tugas kelas ini, tugas kelas ya. Klik tugas kelas. Nah, di sini nanti akan ada pilihan untuk membuat berbagai macam materi yang mungkin ingin kita bagikan kepada siswa kita. Kalau kita klik ini buat, maka akan ada banyak pilihan. Kalau kita mau buat materi terkait tugas, bisa kita klik tugas, nanti ada tugas kuis gitu ya. Atau kita mau memberikan pertanyaan langsung kepada siswa kita, itu juga bisa langsung diberikan pertanyaan. Nah, yang ini yang terakhir adalah materi. Nah, di sini materi yang diberikan oleh guru itu bisa berupa misalnya PPT, MS PowerPoint gitu ya. Atau kemudian materi terkait handbook yang sudah Bapak Ibu tulis, atau chapter terkait tulisan terkait chapter yang dibahas gitu. Nah, nanti di sini ada opsi untuk bisa menggunakan kembali postingan yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Nah, yang terakhir sini ada topik. Nah, topik ini untuk mengelompokkan materi-materi tersebut agar lebih terstruktur atau agar lebih termanajemen dengan baik, terkelompokkan dengan baik. Nah, topik itu bisa Anda buat gitu ya, berdasarkan materinya. Misalnya topik tentang air gitu, semua materi-materi tentang air ada di topik air. Atau topik bisa juga digunakan untuk misalnya pertemuan pertama, topik pertama, atau pertemuan kedua, topik kedua, dan seterusnya. Nah, saya di sini coba yang pertama itu adalah membuat topiknya dulu ya. Nah, saya ingin mengkelompokkan materi ke dalam beberapa pertemuan gitu ya. Jadi ada misalnya kalau mahasiswa kan ada 16 SKS biasanya, ada 16 pertemuan. Nah, misalnya ini adalah pertemuan yang pertama atau minggu pertama misalnya. Nah,
pertemuan pertama. Materinya tentang apa gitu ya. Kita mau menyisipkan materi di pertemuan pertama ini, maka kita buat misalnya ya materi ya. Materi misalnya bahan bacaan tentang sistem saraf pusat. Nah, ada deskripsinya biar lebih memudahkan pembaca gitu ya, siswa. Berikut adalah materi yang wajib dibaca oleh semua siswa, dan seterusnya. Nah, materi apa yang mau Anda bagikan kepada siswanya? Nah, materinya misalnya PPT, apa namanya tadi, handout ya, misalnya handout. Kita klik aja nih, upload file. Nanti akan ini ya. Nah, nanti di sini akan ada browse. Cari di mana file yang akan Anda upload. Nah, misalnya ini saya coba aja ya. Misalnya di sini saya mata kuliah pengembangan pribadi konselor misalnya. Saya mau upload misalnya materi ini. Ya, saya open. Nah, nanti akan masuk materinya. Ya. Oke. Ini dia materi yang sudah kita upload. Kalau misalnya kita mau link YouTube, link YouTube ya, atau video, kita sudah masukkan video ke dalam YouTube gitu. Kita klik ya. Nah, misalnya link YouTube terkait apa gitu ya, materi pembelajaran yang sudah kita buat. Misalnya ini link YouTube yang tentang pertemuan Google Classroom ya. Kita klik link YouTube-nya, kita masukkan ke dalam sini. Nah, tambahkan link. Nah, nanti akan langsung muncul videonya gitu ya. Bahan bacaan terkait yang sudah kita upload di YouTube, atau kita bisa YouTube-nya. Video YouTube gitu, nanti di sini dia akan minta link YouTube gitu ya. Nah, contoh cari belum upload ya. Nah, nanti kalau Anda sudah buat upload ke YouTube-nya, Anda bisa langsung upload link YouTube tersebut. Nah, kalau sudah, maka Anda posting. Tunggu sebentar. Oh ya, nanti kalau sudah Anda cek di sini. Ini mau dibagikan ke siapa? Ke semua siswa atau ke siapa saja? Misalnya ada materi tambahan kepada siswa khusus, maka diberikan kepada siswa khusus tersebut saja. Atau bisa Anda langsung berikan kepada semua siswa, maka dipilih sini semua siswa ya. Nah, topik ini adalah kita mau masukkan ke dalam topik apa ini ya. Misalnya ini adalah topik pertemuan pertama. Nah, kita masukkan ke dalam pertemuan pertama yang tadi sudah kita buat. Nah, Anda sudah cek ini semua, judulnya juga sudah gitu ya. Oke, misalnya kan tentang bahan bacaan ya, maka videonya nanti saja, misalnya kita close. Nah, bahan bacaan, kemudian kita posting. Nah, nanti di pertemuan pertama ada bahan bacaan gitu. Nah, kalau misalnya kita mau tambahkan di pertemuan pertama itu materi terkait videonya ya, video presentasi misalnya, ini kasih opsi apa aja, lihat video berikut. Nah, kemudian Anda tambahkan link tadi, link
screenshot tadi, Anda tempel. Nah, ini nanti akan muncul, kemudian kita posting. Oh maaf, ini belum. Nah ini kalau kita lupa memasukkan ke dalam root pertemuan pertama, caranya kita bisa, cara mudah yang lain adalah kita bisa geser saja ini, kemudian kita pindahkan ke sini. Tunggu sebentar. Ini agak susah ya, saya mungkin bisa edit aja di sini. Nah, topiknya masukkan ke dalam topik pertemuan pertama misalnya. Nah, ini dia masuk di pertemuan pertama. Itu ada video presentasi sama bahan bacaan yang bisa diakses oleh siswa untuk membaca bahan bacaan yang sudah Anda berikan. Lalu berikutnya bisa juga nanti setelah materi-materi, misalnya di pertemuan pertama itu akan ada tugas, misalnya Anda berikan saja tugas gitu ya. Nah, nanti tugasnya apa? Anda klik tugas kelompok. Bagaimana petunjuknya? Kerjakan secara bersama, dikumpulkan Senin jam 12 misalnya ya, atau Anda bisa buat apa ada di situ. Nanti sama semua siswa, misalnya kita bagikan kepada semua siswa poinnya mau berapa di sini, atau mau dinilai, atau mau dikasih poin misalnya 100 atau 50 bisa. Nanti tenggat waktunya di sini ya. Nah, ini topik pertemuan pertama. Nanti ada batas waktu hari Senin misalnya ya, kasih hari Senin jam 12 misalnya, hari Senin tanggal 10, waktunya jam 12.00 misalnya. Nah, maka sudah. Kemudian kalau nanti Anda ingin melihat gitu ya, apakah nanti teman satu kelas saling contek tidak contek gitu, maka klik ini centang, bisa pelajari semua. Jadi ini canggih sekali ya, canggih sekali. Jadi nanti akan diperiksa oleh Google mana yang sama. Jadi kalau saya biasa memberikan tugas mahasiswa itu dikumpulkan ke Google Classroom, nanti ketahuan tuh siapa yang saling contek gitu ya. Nanti ketahuan di sini. Nah, di sini ada rubrik, Anda kalau ketik plus, nah nanti kalau sudah Anda mengumpulkan bisa buat tugas gitu ya. Oke. Begitu caranya. Misalnya di sini Anda ingin melampirkan, nah sini ada file Google Drive ya. Kalau ada materi-materi yang akan Anda lampirkan dan materinya ada Anda simpan di Google Drive, Anda bisa klik akses Google Drive tersebut. Oke, nanti Anda siapkan, tugaskan gitu ya. Tugas kelompok tenggat besok, dan Anda bisa mencoba gitu ya beberapa opsi yang ada di sini gitu. Oke, demikian materi terkait bagaimana cara mendistribusikan materi kepada siswa kita gitu ya. Jadi di sini nanti akan ada ya, ini kan kayak kalau Anda buka forum, nah nanti akan muncul tuh kayak seperti di Google, di WhatsApp group, apa yang sudah kita posting, jamnya jam berapa gitu, nanti siswa bisa lihat gitu ya.
Anda tinggal WA ke siswanya, silakan dilihat Google Classroom-nya hari ini. Nanti siswa akan melihat materi-materi yang sudah Anda posting tadi. Atau Anda mau buat pengumuman baru bisa di dalam grup ini, grup Google Classroom. Demikian tutorial terkait bagaimana cara membuat materi, menyebarkan materi yang sudah Anda buat kepada siswa melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.